Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Helvia Channel. Sahabat kita John Fontaine asal Inggris menjadi mualaf setelah diperkenalkan oleh teman-temannya ke dunia sihir. Ketika itu dia mengira jimat yang digunakannya di dalamnya ada Al-Quran. Ketika ditangkap polisi, sang polisi seketika kaget dan melepaskannya setelah menemukan jimat di sakunya. Atas bimbingan temannya seorang warga Libya, dia menemukan ayat-ayat dalam surah Al-Falaq tentang sihir yang membuatnya memeluk Islam karena dia menyaksikan sendiri praktek sihir seperti yang dikemukakan dalam surah Al-Falaq tersebut. Simak penuturannya berikut ini. Singkat cerita, saya mulai bekerja di Sierra Leone. Teman saya di sana ada yang biasa melakukan sihir. Tetapi mereka tidak menyebut itu sebagai sihir, mereka sebenarnya mengira bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya tahu ada perbedaan pendapat tentang jimat dan semacamnya. Teman saya ini memakai jimat. Mereka mengira ada Al-Quran di dalam jimat ini. Namun sebenarnya tidak ada Al-Quran di situ. Itu adalah sihir. Anda tahu, saya membuka salah satu dari jimat ini. Isinya hanya angka-angka, nama-nama setan dan hal semacamnya. Mengerikan sekali bro. Mereka dulu percaya bahwa benda-benda ini melindungi mereka dari polisi. Iya, dari polisi karena mereka biasa melakukan berbagai hal yang melanggar hukum. Mereka memberi saya salah satu jimat ini untuk melindungi diri saya dari polisi. Dan auzubillah, saya selalu membawanya mungkin selama 2 tahun di kantong saya. Saya membawa jimat ini. Iya, benar bro, jimat itu selalu ada di dalam kantong saya. Jimat yang berukuran kecil. Pada waktu itu saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi teman Afrika saya mengatakan, ini akan melindungimu dari mara bahaya. Saat itu saya tidak beragama, jadi saya terima saja. Saya masukkan ke dalam kantong saya. Tapi bro, Anda tahu setan kan? Dia melakukan sesuatu untuk membuatmu percaya bahwa jimat ini melindungi Anda. Jadi saya ingat suatu ketika pernah diperiksa polisi di Sierra Leone. Dia mengeluarkan semua isi kantong saya. Dia mengeluarkan jimat itu dan beraksi seperti ini, seolah-olah jimat itu membakarnya bro. Dia bilang, tidak ambil kembali barang-barang kamu. Dan dia mengembalikan semua barang-barang saya. Jadi saya mulai percaya dengan kekuatan jimat ini. Saya tidak sadar kalau bukan jimat ini yang membakar polisi tadi. Setan menginginkan saya percaya bahwa jimat itu melindungi saya dari polisi. Sehingga setan datang dan mungkin menyentuh dia atau mencubitnya atau memukulnya atau berbisik kepadanya. Saya tidak tahu, tetapi intinya adalah dia mencoba menakut-nakuti polisi ini. Dan saya mengkaitkan kejadian itu dengan jimat tersebut. Anda tentu paham maksud saya kan? Dan ini terjadi 3 atau 4 kali. Polisi yang lain memeriksa saya dan hal yang sama terjadi lagi bro. Hal yang sama terjadi lagi. Teriakan, jadi siapa saja yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini mulai percaya dengan jimat ini. Mereka merasa sekarang mendapatkan kekuatan. Anda tahu, kan, cukup membeli saja jimat ini maka saya bisa melakukan hal apa saja yang saya mau. Saya bisa mencuri, saya bisa melakukan tindak kejahatan apapun yang saya mau. Saya bisa menjual obat-obatan terlarang. Apa saja, sekali percaya pada jimat itu kita sudah melakukan dosa syirik. Dan dalam batas-batas tertentu setan akan membantu. Tentu kita harus pahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tidak akan terjadi apa-apa tanpa izin Allah. Tetapi Allah terkadang mengizinkan hal-hal buruk terjadi karena Allah Maha Bijaksana. Sebenarnya kitalah yang menyesatkan diri kita sendiri. Saya menyaksikan hal ini berulang kali. Banyak cerita tentang ini tetapi semuanya intinya sama. Inilah awal mulanya saya percaya dengan kepalsuan ini. Di lain waktu saya pergi ke bagian utara Sierra Leone. Sebuah hutan bernama Karbala. Tempat ini dikenal sebagai kota sihir. Tempat ini sangat jahat bro. Penyihir-penyihir ini tinggal di hutan. Orang-orang antri untuk bertemu mereka. Tentu mereka tidak dipanggil sebagai tukang sihir. Mereka memanggil mereka syekh. Penampilan mereka seperti seorang muslim. Mereka berjanggut, berpakaian seperti pakaian muslim. Mereka memegang Al-Quran, membawa tasbih, bersurban dan nampak seperti seorang syekh. Dan mungkin mereka berilmu juga. Bisa berbahasa Arab, bahkan mungkin hafal Al-Quran. Tetapi di kemudian hari mereka belajar sihir dan mereka bekerja sama dengan jin. Dan saya menyaksikan ini bro. Saya menyaksikan bahwa mereka mengatakan telah berbicara dengan jin ini dan jin itu.
Ini yang akan terjadi. Dan orang-orang berdatangan dengan berbagai masalah mereka. Dan meminta penyihir-penyihir ini untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jika kamu mempunyai perkara pengadilan, atau akan menghadapi ujian, atau memiliki masalah apapun dalam hidupmu. Mungkin masalah kemandulan, atau ingin menikahi seseorang. Segala masalah ini katanya bisa diselesaikan oleh para penyihir ini. Tetapi ini haram bro, ini syirik, dan ini hanya menipu orang-orang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sekali terlibat dalam masalah ini, dia mengeluarkan kamu dari agama Islam bro. Jadi hal ini merupakan poin yang sangat penting bagi saya. Ketika saya kembali dari Sierra Leone ke Inggris, saya bercerita dengan teman Libya saya. Saya katakan, kamu orang Islam memiliki kekuatan. Saya menyaksikan ini terjadi. Seorang Muslim memberiku ini dan polisi kabur. Apakah seorang Muslim melakukan hal seperti ini? Teman saya bilang, jangan lakukan itu. Ini haram, ini syirik. Apa yang kamu lakukan? Saya katakan, saya kan bukan Muslim. Teman saya berkata lagi, bukan begitu. Maksud saya, kami percaya ini benar. Kami percaya hal-hal ini bisa terjadi. Tetapi ini haram dalam Islam. Saya bertanya, apa maksudnya? Lalu dia mengajak saya berbicara. Dia menunjukkan kepada saya video Dr. Bilal Philip. Jadi pada malam itu juga ketika saya menonton video Dr. Bilal Philip, teman saya memberi saya sebuah buku kecil berisi kumpulan doa. Ada yang dari ayat Al-Quran dan ada juga yang dari hadis. Kita tahu keduanya berasal dari Allah. Dan tentu saja Al-Quran mempunyai tingkatan lebih karena ini kitab Allah. Saya bilang kepada teman saya, yang ini terasa berbeda dari yang satunya lagi. Dia menjawab, iya, ini dari Al-Quran dan yang ini dari hadis. Kemudian saya buka halaman demi halaman dan membacanya. Dan setiap kali saya membaca ayat-ayat dari Al-Quran, saya merasakan perbedaannya bro. Dan saya membacanya dalam terjemahan bahasa Inggris. Meskipun terjemahannya tetapi terasa berbeda bagi saya. Subhanallah bro, ketika saya membaca surah Al-Falaq, isinya bercerita tentang mereka yang iri, tentang tukang-tukang sihir yang meniup lewat buhul-buhul sihir dan apa yang mereka rusak dan seterusnya. Saya mulai menangis bro, karena saya menyaksikan sendiri tentang hal ini di Sierra Leone. Mereka memutar-mutar buhul-buhul sihir sambil bertelanjang bulat. Mereka duduk di pinggir sungai sambil memutar-mutar buhul-buhul sihir ini. Terkadang mereka melakukannya di sore saat matahari terbenam, kadang saat matahari terbit bro. Mereka membuat sihir ini dan meniupnya. Subhanallah, saya menyaksikan sendiri. Dan ayat ini adalah yang benar-benar menarik perhatian saya. Saya katakan, ayat ini adalah pelindung dari sihir itu. Itulah saatnya saya mulai meletakkan iman saya sekarang kepada buku kecil ini. Jadi saya tinggalkan jimat-jimat itu dan menggantinya dengan doa-doa dari buku itu. Sekarang buku kecil itu selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Saya membaca doa-doanya, semua doa, semuanya, itulah yang menjadi perlindungan bagi saya. Sahabat Helvia Channel yang berbahagia, John Fountain telah mendapatkan hidayahnya melalui praktek sihir yang diikutinya bersama teman-temannya. Dia mengira itu adalah bagian dari ajaran Islam. Setelah dibimbing oleh teman Libyanya, barulah dia mengerti bahwa praktek sihir adalah perbuatan haram dalam Islam dan termasuk dosa syirik. Dia menemukan bahwa surah Al-Falaq yang diajarkan Allah itulah beserta doa-doa lainnya yang bisa melindunginya dari berbagai macam masalah. Semoga kisah John Fountain ini menginspirasi sahabat untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa meminta perlindungan Allah. Jika sahabat suka dengan video ini silahkan di like dan share. Terima kasih.